Selamat datang di Motivasi Relaksasi Channel. Ambil posisi yang nyaman, mungkin di sofa favoritmu, di tepi jendela dengan pemandangan hijau, atau bahkan di taman kecil di belakang rumahmu, atau dimanapun tempat nyaman favoritmu. Silahkan tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara segar mengisi paru-parumu, lalu hembuskan perlahan. Seolah-olah kamu sedang melepaskan semua beban yang ada di pundakmu. Biarkan tubuhmu rileks, pikiranmu jernih, dan hatimu terbuka lebar. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah perjalanan yang begitu manusiawi, sebuah perjalanan yang kita semua alami, yakni menghadapi masalah. Masalah, kata itu mungkin terdengar berat, bukan? Kadang hanya mendengarnya saja sudah membuat jantung kita berdetak lebih kencang atau membuat kita ingin lari dan bersembunyi. Tapi coba dengarkan ini dengan tenang. Masalah bukanlah musuh. Masalah adalah seperti sahabat lama yang datang membawa pelajaran berharga, meski kadang ia datang dengan cara yang tidak kita sukai. Masalah adalah guru yang sabar, menunggu kita untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kekuatan yang selama ini mungkin tersembunyi di dalam diri kita. Di video ini kita akan menyelami teknik sederhana menyelesaikan masalah. Ini bukanlah teknik rumit yang membutuhkan buku tebal, gelar akademis, atau peralatan canggih. Ini adalah langkah-langkah sederhana seperti langkah kaki kecil di jalan setapak yang bisa kamu ambil kapan saja, di mana saja, untuk membawa kejelasan dan harapan di dalam dirimu. Kita akan melakukannya dengan penuh ketenangan, seperti menikmati secangkir teh hangat di pagi yang sejuk, atau mendengarkan alunan musik lembut yang membelai jiwa. Jadi, biarkan dirimu tenggelam dalam momen ini. Dengarkan dengan hati dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik praktisnya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung. Mengapa masalah ada di dalam hidup kita? Bayangkan hidupmu seperti sebuah sungai yang mengalir. Kadang airnya begitu tenang, memantulkan sinar matahari dengan indah, membuatmu merasa damai. Tapi di titik-titik tertentu ada bebatuan besar yang menghalangi aliran, arus yang tiba-tiba menjadi deras, atau bahkan air terjun yang menantang. Masalah adalah seperti bebatuan atau air terjun itu. Mereka bukan ada untuk menghentikanmu, tetapi untuk mengajarkanmu cara mengalir dengan lebih bijaksana dan menavigasi dengan lebih cerdas, dan cara menemukan keberanian di dalam dirimu. Setiap orang tanpa terkecuali menghadapi masalah. Tidak peduli siapa kamu, seorang pelajar yang sedang berjuang dengan tugas sekolah, seorang karyawan yang menghadapi tekanan di tempat kerja, orang tua yang berusaha menyeimbangkan kehidupan keluarga, atau bahkan seseorang yang sedang mencari makna di dalam hidup. Masalah adalah bagian dari perjalanan manusia. Mungkin masalahmu adalah tenggat waktu yang menekan, hubungan yang penuh konflik, keuangan yang tidak stabil, atau bahkan keraguan dalam dirimu sendiri yang terus berbisik, apakah aku cukup baik? Apapun bentuknya, ingatlah, masalah bukanlah tanda bahwa kamu gagal. Masalah adalah tanda bahwa kamu sedang hidup, bergerak, sedang menjelajahi dunia ini dengan segala keindahan dan tantangannya. Sekarang mari kita coba sesuatu. Tutup mata sejenak. Jika kamu merasa nyaman, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara masuk yang membawa ketenangan bagi kita, dan hembuskan perlahan. Lepaskan ketegangan itu. Saat kamu mendengar kata masalah, apa yang muncul di pikiranmu? Apakah itu rasa takut, frustrasi, atau mungkin ada secerca harapan, sebuah bisikan kecil yang berkata, "Aku bisa melewati ini"? Apapun yang kamu rasakan itu wajar, itu manusiawi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah rasa itu menjadi langkah nyata menuju solusi. Kita akan melakukannya bersama teman, selangkah demi selangkah dengan penuh ketenangan dan keyakinan.
Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah adalah sesuatu yang sering kita abaikan, terutama saat kita sedang panik atau kewalahan, yakni berhenti. Ya, berhenti sejenak. Ketika masalah muncul, pikiran kita seringkali seperti kuda liar yang berlari tanpa kendali. Kita terjebak dalam pusaran pikiran negatif, overthinking, atau buru-buru mencari solusi tanpa benar-benar memahami apa yang kita hadapi. Tapi tahukah kamu tidak perlu berlari. Kamu tidak perlu langsung menemukan jawaban. Yang kamu butuhkan adalah jeda, ruang untuk bernafas, untuk menenangkan badai di dalam pikiranmu. Cobalah teknik sederhana ini yang bisa kamu lakukan kapan saja, bahkan di tengah hari yang sibuk. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Tahan nafas itu selama 4 detik. Biarkan ketenangan menyebar dalam dirimu. Lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Seolah-olah kamu sedang melepaskan semua kekhawatiranmu ke udara. Ulangi ini 3 kali. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai rileks, bagaimana detak jantungmu melambat, dan bagaimana pikiranmu mulai jernih seperti langit setelah badai reda. Teknik pernafasan ini bukan hanya tentang menenangkan tubuh, ini tentang memberi ruang bagi pikiranmu untuk berpikir dengan jernih, untuk melihat bayangan dari sudut pandang yang lebih tenang. Bayangkan dirimu seperti seorang pelancong yang tersesat di hutan belantara. Jika kamu terus berlari tanpa arah, kamu hanya akan kelelahan, mungkin bahkan semakin tersesat. Tapi jika kamu berhenti, duduk di bawah pohon dan melihat peta dengan tenang, kamu akan mulai melihat jalan keluar. Masalahmu adalah hutan itu, dan teknik pernapasan ini adalah pohon tempatmu beristirahat, tempatmu mengumpulkan kekuatan sebelum melanjutkan perjalanan. Jika kamu sedang mendengarkan ini di tengah hari yang sibuk, cobalah sekarang, hanya 1 menit, tarik nafas, tahan, hembuskan. Rasakan perbedaannya. Itu adalah kekuatan dari jeda, dan kekuatan itu selalu ada di dalam dirimu kapanpun kamu membutuhkannya. Setelah kamu merasa lebih tenang, langkah berikutnya adalah mengenali masalahmu dengan jelas. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi coba pikirkan. Beberapa kali kita merasa stres atau kewalahan tanpa benar-benar tahu apa penyebabnya. Kita bilang, aku stres karena pekerjaan. Tapi apa sebenarnya yang membuatmu stres? Apakah itu tugas yang menumpuk, tenggat waktu yang tidak realistis, rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama, atau mungkin perasaan bahwa jika kamu tidak cukup kompeten untuk menyelesaikan tugas itu? Ambil selembar kertas, atau jika kamu lebih suka yang digital, buka aplikasi catatan di ponselmu. Tulis 1 kalimat yang mendeskripsikan masalahmu sejelas mungkin. Misalnya, saya merasa kewalahan karena saya harus menyelesaikan laporan besar untuk presentasi di depan klien dalam 3 hari. Dan saya tidak tahu dari mana harus memulainya. Menuliskan masalah seperti ini adalah langkah kecil tapi sangat kuat. Mengapa? Karena itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba kamu bisa melihat apa yang ada di depanmu. Masalah itu tidak lagi terasa seperti bayangan besar yang menakutkan, tetapi sesuatu yang nyata yang bisa kamu hadapi. Setelah menulis kalimat itu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa inti dari masalah ini? Apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak bisa saya kendalikan? Misalnya, kamu mungkin tidak bisa mengendalikan tenggat waktu yang ditetapkan oleh atasanmu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu mengatur waktu, bagaimana kamu meminta bantuan, atau bagaimana kamu mempersiapkan diri. Dengan memahami masalah secara spesifik, kamu mulai melihat celah-celah kecil di tempat solusi bisa masuk. Coba pikirkan masalah yang sedang kamu hadapi, dan sekarang, apa itu? Bisikan dalam hati atau tulis jika kamu bisa.
Memberi nama pada masalahmu adalah langkah pertama untuk mengatasinya, dan kamu sudah melakukannya. Itu adalah kemenangan kecil, tapi sangat berarti. Seringkali masalah terasa begitu berat karena kita melihatnya sebagai satu gunung raksasa yang tidak mungkin didaki. Tapi tahukah kamu, bahkan gunung tertinggi di dunia seperti Everest didaki dengan langkah-langkah kecil. Tidak ada pendaki yang melompat dari dasar ke puncak dalam satu gerakan. Mereka melangkah, beristirahat, melangkah lagi. Teknik ketiga adalah tentang melakukan hal yang sama dengan masalahmu, yakni memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Mari kita kembali ke contoh laporan tadi. Bayangkan laporan itu adalah gunung besar yang berdiri di depanmu. Jika kamu hanya menatap puncaknya dan berpikir, bagaimana aku bisa menyelesaikan ini di dalam 3 hari, kamu mungkin akan merasa lumpuh. Tapi coba pecah tugas itu menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, pertama, kumpulkan semua data yang diperlukan. Yang kedua, buat kerangka atau outline laporan. Yang ketiga, tulis bagian pendahuluan. Yang keempat, tulis bagian utama satu persatu. Yang kelima, periksa dan edit laporan. Yang keenam, siapkan slide presentasi. Tiba-tiba gunung besar itu tidak lagi terasa menakutkan, teman. Ia hanyalah serangkaian langkah kecil yang bisa kamu ambil satu persatu. Dan setiap kali kamu menyelesaikannya satu langkah, beri dirimu pujian kecil. Bagus, aku sudah selesai mengumpulkan data. Atau, wow, kerangkanya sudah jadi. Perayaan kecil ini bukan hanya tentang memotivasi diri, tapi juga tentang membangun momentum. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Jika kamu sedang menghadapi masalah yang berbeda, mungkin masalah dalam hubungan, keuangan, atau kesehatan, prinsipnya tetap sama. Pecah masalahnya itu menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, jika kamu sedang berjuang dengan keuangan, langkah kecil bisa serupa. Hari ini, aku akan mengecek semua pengeluaranku bulan ini. Besok mungkin aku akan membuat anggaran sederhana. Setiap langkah kecil membawamu lebih dekat ke solusi. Sekarang kita sampai pada bagian yang benar-benar menyenangkan, yakni mencari solusi. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan laporan ini sendiri, aku gagal. Atau kalau hubungan ini tidak berjalan seperti yang aku inginkan, tidak ada harapan. Tapi dunia ini penuh dengan kemungkinan, teman. Dan untuk menemukan kemungkinan itu, kamu perlu berpikir seperti seorang anak kecil, penuh rasa ingin tahu, tanpa batasan, tanpa takut salah. Cobalah teknik brainstorming ini. Ambil selembar kertas atau buka catatan di ponselmu. Lalu tulis semua ide yang muncul di dalam pikiranmu untuk menyelesaikan masalahmu. Jangan menilai ide-ide itu terlalu cepat. Bahkan ide yang terdengar konyol bisa membawa kamu kepada solusi yang brilian. Misalnya, untuk laporan tadi, ide-ide kreatifmu mungkin termasuk pertama, meminta bantuan rekan kerja untuk mengerjakan bagian tertentu. Yang kedua, menggunakan alat bantu seperti aplikasi manajemen tugas atau untuk mengatur waktu. Yang ketiga, menulis laporan sambil mendengarkan musik relaksasi untuk meningkatkan fokus. Selanjutnya, bernegosiasi dengan atasan untuk memperpanjang tenggat waktu. Selanjutnya, menggunakan template laporan yang sudah ada untuk menghemat waktu. Setiap ide adalah seperti percikan api kecil. Beberapa mungkin tidak berhasil, tapi satu atau dua di antaranya bisa menjadi kunci untuk membuka pintu solusi. Bayangkan dirimu seperti seorang pelukis yang sedang bereksperimen dengan warna-warna baru. Tidak ada jawaban yang salah, hanya kemungkinan baru yang menunggu untuk ditemukan. Dan jika kamu merasa buntu, coba ubah sudut pandangmu. Tanyakan pada dirimu, bagaimana orang lain menyelesaikan masalah seperti ini? Atau, jika aku punya sumber daya tidak terbatas, apa yang akan aku lakukan?
Pertanyaan-pertanyaan ini membuka pintu untuk ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Sekarang, kita sampai pada inti dari semua teknik ini, yakni bertindak. Ide-ide hebat, rencana yang matang, atau pemikiran kreatif tidak akan berarti apa-apa jika kamu hanya menyimpannya di kepala. Teknik kelima adalah tentang mengambil tindakan kecil sekarang juga. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna, tidak perlu merasa 100% siap. Yang kamu butuhkan adalah satu langkah kecil ke depan. Kembali ke contoh laporan tadi, jika kamu sudah membuat daftar langkah kecil dan ide-ide kreatif, pilih salah satu tindakan yang bisa kamu lakukan sekarang. Mungkin itu sederhana, membuka laptopmu dan menulis satu paragraf untuk bagian pendahuluan. Hanya satu paragraf. Rasakan bagaimana tindakan kecil itu memberimu dorongan, seperti angin sepoi-sepoi yang mendorong perahu kecilmu di sungai. Satu paragraf mungkin terasa kecil, tapi itu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak, bahwa kamu sedang mengambil kendali. Dan jika kamu merasa takut gagal, itu wajar. Kita semua pernah merasa takut, tapi ingatlah, kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah tanda bahwa kamu sedang mencoba, bahwa kamu sedang hidup. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, tapi setiap kali ia bangkit, ia menjadi lebih kuat. Kamu adalah anak kecil itu, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan. Coba pikirkan, apa tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk masalah yang sedang kamu hadapi? Mungkin itu mengirim pesan ke teman untuk meminta saran, atau menulis daftar untuk besok, atau bahkan hanya duduk selama 5 menit untuk merencanakan langkah berikutnya. Apapun bisa untuk dilakukan, dan rasakan keajaiban dari langkah pertama itu. Setelah kamu mengambil tindakan, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang terjadi. Ini adalah teknik keenam, dan ini adalah kunci untuk bertumbuh. Tanpa refleksi, kita hanya akan mengulangi pola yang sama, berlari di tempat tanpa pernah menjadi lebih bijaksana. Refleksi adalah seperti cermin yang menunjukkan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik. Masalah sering terasa lebih berat ketika kita menyimpannya sendiri. Teknik ketujuh adalah tentang berbagi. Menceritakan masalahmu kepada seseorang yang kamu percaya, seperti teman, keluarga, atau bahkan komunitas yang mendukung. Berbagi bukan berarti kamu lemah. Sebaliknya, berbagi adalah tanda keberanian, tanda bahwa kamu cukup peduli pada dirimu sendiri untuk mencari perspektif baru. Bayangkan kamu sedang tersesat di hutan lagi. Jika kamu sendirian, kamu mungkin merasa putus asa. Tapi jika ada seseorang teman yang berjalan bersamamu, ia mungkin melihat jalan yang tidak kamu lihat. Orang lain seringkali bisa menawarkan sudut pandang baru, ide-ide yang tidak terpikirkan, atau bahkan hanya dukungan emosional yang membuatmu merasa tidak sendirian. Cobalah untuk menghubungi seseorang hari ini. Mungkin itu teman yang selalu bisa membuatmu tertawa, atau kolega yang paham dengan pekerjaanmu, atau bahkan komunitas online yang memiliki minat yang sama. Katakan, aku sedang menghadapi ini dan aku ingin mendengar pendapatmu. Kamu akan terkejut betapa ringannya bebanmu setelah berbagi. Menghadapi masalah membutuhkan energi, baik fisik maupun mental. Teknik ke-8 adalah tentang menjaga keseimbangan dirimu agar kamu punya kekuatan untuk terus melangkah. Bayangkan dirimu seperti sebuah baterai. Jika kamu terus bekerja tanpa mengisi ulang, kamu akan kehabisan daya. Jadi, luangkan waktu untuk merawat dirimu sendiri. Apa yang membuatmu merasa hidup? Mungkin itu berjalan-jalan di taman, mendengarkan musik seperti yang sedang mengalir sekarang, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu cintai. Sisihkan waktu setiap hari meskipun hanya 10 menit untuk melakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Ini bukan kemewahan, ini adalah kebutuhan. Ketika tubuh dan pikiranmu terisi, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan.
Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan fisikmu. Minum air yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tidur dengan nyenyak. Kadang, masalah terasa lebih besar hanya karena kita lelah atau lapar. Jaga dirimu, karena kamu adalah alat terpenting dalam menyelesaikan masalahmu. Sekarang mari kita tarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Rasakan udara masuk, membawa kedamaian dan hembuskan perlahan. Melepaskan sisa-sisa kekhawatiran yang mungkin masih tersisa. Dengarkan alunan musik yang lembut ini. Rasakan bagaimana ia membelai jiwamu. Masalah yang kamu hadapi apapun itu bukanlah akhir dari perjalananmu. Ia hanyalah satu bab dalam buku besar kehidupanmu, dan kamu adalah penulisnya. Kamu memiliki kekuatan untuk menulis bab ini dengan penuh keberanian, kebijaksanaan, dan harapan. 8 teknik sederhana yang kita bahas hari ini: berhenti dan bernafas, mengenali masalah, memecahnya menjadi bagian kecil, berpikir kreatif, mengambil tindakan, merefleksikan, berbagi dengan orang lain, dan menjaga keseimbangan diri adalah seperti kompas yang selalu ada di sakumu. Gunakan mereka, dan kamu akan melihat bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada tantangan yang tidak bisa kamu hadapi. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai yang tenang. Air mengalir dengan lembut, membawa pergi semua kekhawatiranmu. Di depanmu ada jembatan kecil yang menuju ke sisi lain, sisi tempat solusi menantimu. Setiap langkah yang kamu ambil menuju jembatan itu adalah bukti bahwa kamu kuat, bahwa kamu mampu, bahwa kamu adalah pahlawan di dalam ceritamu sendiri. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini, teman. Kami di sini bersama-sama mendukungmu melalui kata-kata ini, melalui musik yang mengalir, melalui komunitas yang menonton video ini. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jika ia memberimu sedikit cahaya di kegelapan, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan. Tulis di kolom komentar apa masalah yang sedang kamu hadapi dan teknik mana yang ingin kamu coba. Ceritakan kisahmu, karena kisahmu penting dan kami ingin mendengarnya. Terima kasih telah mendengarkan dengan tenang, dengan hati yang terbuka. Tetap tenang, tetap berani, dan terus melangkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.